Halo guys, selamat datang di Telkom Talk bareng FKMPI, yang dimana hari ini tuh adalah salah satu episode pertama podcast loh, yang dimana hari ini akan membahas tentang sejarah FKMPI dan bagaimana FKMPI itu ada di Poltekba. Sebelum kita memasuki pada kegiatan hari ini, perkenalkan nama saya Aliadila Putri sebagai host pada kegiatan hari ini. Nah, mungkin pemateri pada hari ini itu merupakan salah satu pelopor berdirinya FKMPI di Poltekba. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja pada pemateri pada hari ini. Selamat datang, Mbak. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bagaimana perjalanan juga ke sini, Mbak? lancar, tidak macet. Nah, mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Beliau merupakan salah satu pelopor berdirinya FKMPI di Poltekba. Mungkin dari Mbak Dia sendiri bisa memperkenalkan diri. Halo, karena katanya tak kenal maka tak sayang, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Dia, saya di FKMPI Poltekba dari 2019-2020. Nah, bisa kita lihat sendiri kan Mbak Diah ini dari FKM Poltekba di 2019 dan 2020 ya. Beliau ini merupakan salah satu pelopor berdirinya FKMPI di Poltekba. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk saja ke pertanyaannya. Mungkin langsung saja kita masuk pada pertanyaan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana sejarah awal berdirinya FKMPI dan kapan FKMPI di Poltekba dan apa saja sih faktor yang mendorong FKMPI ini ada di Poltekba? Ya, jadi FKMPI Poltekba itu awal terbentuknya sebenarnya dari hasil diskusi teman-teman daerah dan saat musyawarah nasional di Palembang saat itu. Jadi setelah terbentuknya tim di daerah, karena kebetulan tahun 2019 itu baru terbentuk tim FKMPI. Jadi 2019 itu awal terbentuknya kepengurusan fungsionaris tim FKMPI di daerah, khususnya Kaltim Tara waktu itu masih bergabung. Nah, setelah berjalan kepengurusan baru ada pengusungan untuk gimana kalau kita bentuk tim FKMPI di Poltek-Poltek yang ada di daerah Kaltim Tara khususnya. Karena kayak kita banyak ketinggalan sama daerah di Jawa, Poltek-Polteknya mereka mahasiswanya pada aktif dan tahu soal FKMPI. Sedangkan seperti di Poltekba sendiri, mahasiswanya tuh nggak ada yang tahu apa itu FKMPI. Padahal kan FKMPI itu forumnya mahasiswa Politeknik. Iya. Nah, akhirnya kita bentuklah tim FKMPI yang pertama kali itu di Politeknik Negeri Balikpapan ini. Tahun 2020 tanggal 11 Januari. Oh, Iya. jadi seperti yang Mbak bilang tadi itu kan untuk di daerah Kaltim Tara ini kan baru ada daerahnya nih. Iya. Jadi untuk di Politeknik ada di Kalimantan tuh yang pertama ini Poltekba ya. Habis itu Betul, disusul di dengan Poltekba dulu. Politeknik yang lain. Ya, disusul Politeknik Negeri Samarinda, kemudian Politani. Oh. Dan menurut Mbak itu siapa saja sih tokoh-tokoh yang turut berperan dalam berdirinya FKMPI di Poltekba ini? Banyak. Ya, jadi tokoh-tokoh, kalau bicara soal tokoh-tokoh yang mengusungkan, yang mempelopori terbentuknya tim FKMPI, itu banyak dari harapan dari demis-demis sebelumnya. Walaupun di daerah sendiri 2019 adalah tahun pertama terbentuknya fungsionaris, tapi harapan dari teman-teman yang sudah pernah ikut di musyawarah nasional itu kayak pengen kita di daerah Kalimantan itu juga aktif FKMPI-nya. Karena sama ini kan di Jawa aja Iya, nih, di di Jawa Jawa, aja. Sumatera, kayak gitu kan. Jadi harapan yang dititipkan sama demisioner sebelumnya itu kita bahas lagi di daerah. Seperti itu. Oh, jadi Mbak ini kan sebagai angkatan pertama ya? Iya. Angkatan pertama FKMPI Politeknik Iya, yang ada di betul. Balikpapan. Nah, menurut Mbak sendiri, apa saja sih kegiatan program unggulan yang pernah Mbak jalankan selama Mbak berperiode di FKMPI Balikpapan ini? Ya, jadi kegiatan-kegiatan dan program apa aja yang kita lakukan itu sebenarnya lebih banyak kayak mensupport kegiatan FKMPI di daerah. Karena kayak di angkatan kita ini kan banyak disupport sama, terima kasih waktu itu disupport banget sama teman-teman BEM Kabinet Kibar waktu itu. Kita disupport, jadi kayak di FKMPI Poltekba ini dikasih ruang waktu itu pada saat
ospek mahasiswa baru itu kita dikasih waktu untuk sosialisasi. Oh, untuk Ya, memsosialisasikan organisasi ya, kita betul. kepada mahasiswa baru. Iya. Nah, Mbak Dia sendiri ini kan sebagai angkatan pertama juga kan, selain program-program yang pernah Mbak jalankan ini, pengalaman apa aja sih yang pernah Mbak dapatkan selama menjabat sebagai fungsionaris FKMPI pertama yang ada di Poltekba ini? Pengalaman. Mm-mm. Pengalaman banyak yang tidak terlupakan. Ada pengalaman yang paling berkesan sih ya buat di Poltekba. Ini yang buruknya dulu atau yang baiknya buat dikenang? Buruknya aja dulu kali Buruknya Mbak. paling buruk, angkatan kita waktu itu kan ngadain Bina Desa tingkat nasional dan itu diadakan di daerah. Teman-teman dari Poltekba itu ada 8 orang berangkat, pas balik ngilangin bendera pusaka. Bendera pusakanya Poltekba. Itu bikin pusing 7 keliling. Itu yang paling buruk sih. Karena kayak kalau diingat-ingat, aduh, kenapa ya? Bisa hilang gitu ya. Bisa hilang sampai dipanggil ke direktorat. Langsung Iya, langsung maknyus gitu. langsung. Tadi kan Iya. udah tuh yang buruk, mungkin apalagi Mbak yang Banyak yang yang baik-baik aja ya? baik-baik, banyak banget. Jadi kayak kita akhirnya ketemu sama teman-teman dari Poltek lain. Terus kayak oh ternyata banyak banget ya apa ya? suasana baru yang kita temuin, pola pikir baru, dan kayak seru aja gitu bisa ketemu teman-teman sesama politeknik karena kayak nyambung, kita sama-sama banyakan praktek kan kalau di Poltek gitu, banyak pokoknya kayak lebih sefrekuensi kalau ketemu sama sesama politeknik. politik. Jadi kayak bahkan yang paling mengesankan sih sebenarnya karena bersyukur banget sampai hari ini tuh tim FKMPI di Poltekba sendiri tuh masih aktif banget. Banyak kayak dikagumin di Poltek-Poltek yang ada di Kalimantan ini kayak keren ya tim FKMPI Poltekba sampai sekarang masih lanjut terus ada kadernya. Jadi kalau kayak ditanya keunggulan apa ya program paling unggulan di zamannya, sebenarnya program paling unggulan itu yang paling mengesankan ya karena kayak surprise banget bisa tetap ini tim FKMPI yang dulu dibentuk yang kayak susah banget dapat anggota, terus kayak baru sosialisasi, baru kayak dibicarakan sama orang direktorat kayak gimana ya kalau dibentuk timnya itu kayak itu masa merintis yang kayak masa menderitanya gitu. Nah banyak suka dukanya, terus kayak kok bisa bertahan dari 2019 itu kan kaderisasi, terus dibentuknya di 2020 itu berlanjut sampai hari ini tuh kayak itu sih yang paling kayak wow. Tepuk tangan lu dong. Nah, guys, fun fact ya, kemarin pada tanggal berapa itu FKMPI Poltekba ini itu mendapatkan salah satu nominasi dari pemerintah Kota Balikpapan nih. FKMPI Poltekba ini salah satu kategorinya yaitu menjadi salah satu ormawa terbaik ya. Ormawa terbaik yang ada di Kota Balikpapan. Ya itu bikin bangga banget sih, karena kalau kayak kita putar balik lagi itu kayak dulu tuh banyak banget menderitanya. Jadi kayak angkatan pertama itu kalau mau dibilang program kerjanya apa, pasti lebih banyak kayak misalkan di nasional ada program kerja apa nih, diturunin ke daerah, pasti ikut semua kegiatan daerah. Jadi angkatan pertama itu karena kita belum banyak yang tahu tentang FKMPI di Poltekba, supaya kelihatan ada kegiatannya, supaya kelihatan hidup, bisa jual, bisa disosialisasikan. Jadi kayak pas adik-adik yang di kader ini, oh ada kegiatannya keren ya. Di branding Jadi lebih lagi. nge-brandingnya itu dengan cara kita banyak ikut kegiatan di daerah. Kayak misalkan di daerah ada Bina Desa, ada kegiatan galang dana. Itu semua anak yang dari Poltekba pengurusnya dibawa ke Samarinda. Jadi kayak dulu tuh kayak biaya transportasi semuanya dan lain-lain itu kita kayak sokongan aja intinya berangkat dulu gitu. Wih, jadi Solidaritas kelihatan gitu. banget ya solidaritasnya ya dari dulu ya. Karena kayak kalau dulu itu sistemnya kita bangun gimana caranya teman-teman yang di kader tuh bisa merasa ada kekeluargaan, bisa merasa nyaman di FKMPI. Jadi kayak akhirnya kita mutusin nih, kita bingung kalau mau ngumpul di mana gitu, nggak mungkin di kampus terus. Kita akhirnya kayak siapa ya yang paling dekat rumahnya dari Poltek? Oh ternyata ada yang punya kosan di Kos Oren. Nah jadi kumpulnya di Kos Oren tuh. Ngumpulnya di situ, masak, tidur, ada tamu dari misalkan ada pengurus nasional datang, kita kasih nginap di situ. Ke kos. Iya di kosan daripada ke cari tempat penginapan kan Ya, uang budgetnya. Kan budget. Soalnya Namanya waktu kita itu, lagi merintis kan ya. Merintis belum apa ya namanya juga ya. Pertama kali gitu mungkin ya kan Mbak, belum Iya, dapat betul. dana banyak. Mungkin, Iya. Jadi ya mungkin salah satunya. Kayak belum ada budgetnya di kemahasiswaan. Ya. Nah mungkin itu kan tadi kan
berdirinya banyak banget ya rintangan ya. Iya. Mungkin tantangan apa sih yang paling utama waktu berdirinya FKMPI di Poltek Bay ini? Mungkin ada beberapa pihak yang tidak setuju adanya FKMPI di Poltek Bay ini, mungkin gimana Mbak? Kok tantangan itu lebih ke kaderisasi, lebih ke karena minim yang tahu kan informasi soal FKMPI. Jadi kayak jadi masing-masing fungsionaris di tim itu kita ajakin bilang kayak kalau kamu punya teman diajakin main-main, ngumpul dulu. Karena kayak kita itu misi visinya itu angkatan pertama bener-bener kayak rangkul sebanyak-banyaknya untuk tahu apa itu FKMPI. Terus ya kalau tantangan lainnya itu paling yang kayak izin kegiatan, iya, karena kan izin. namanya baru banget nih. Jadi kayak kita belum resmi banget diterima kan. Kalau sekarang kan kayak sudah ada tempatnya sendiri lah. Ya, sudah dinaungi sendiri oleh Wakil Iya. Direktur 3. Kalau dulu itu masih kayak ngikut di bawahnya Kementerian Hublu kalau nggak salah di Hublu BEM. BEM. Iya, masih ngikut. Jadi kayak kita belum bisa terlalu buat kegiatan yang wow karena ya kita masih ngikut. Kita nggak mungkin ngalahin atau melangkahi BEM itu sendiri. Jadi kayak setiap program kerja pasti kita ngikut dari daerah kebanyakan. Nah, itu kan banyak banget tuh Mbak, mungkin kita kan dari Mbak sendiri kan tadi FKMP ini lebih ikutnya ke daerah ya. Iya. Mungkin momen-momen apa aja sih yang bersejarah pencapaian terbesar FKM Poltek Bay ini pada saat itu? Nah, di angkatan pertama ini di generasi pertama itu kita dapat ada 4 penghargaan dari nasional pas musyawarah nasional. Cuman saya sudah nggak terlalu ingat ya. Cuman ada di bidang sosma sama di Pedanka itu kita menang apa gitu loh. Ada award. Ada awardnya. Iya. Jadi itu pencapaian terbesar. Pencapaian. Dan bisa ngajak teman-teman kayak Bina Desa tingkat nasional tuh kayak berbagi pengalaman sama teman-teman tim. Itu sih. Pada saat itu Bina Desa tingkat nasional. Iya, betul. Maksudnya tingkat nasional itu seperti apa ya, Mbak? Nah, tingkat nasional itu jadi 2019 2020 antara 2020 deh. Itu ada program kerja nasional yang sebenarnya memang di sebelum musyawarah nasional di daerah 2019 yang fungsionaris pertama ini sudah diniatkan untuk program Bina Desa selanjutnya di Kalimantan Timur. Biar itu kayak kayak omongan dari pengurus sebelumnya supaya kayak gimana ya caranya supaya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara juga kelihatan FKMPI-nya. Jadi kayak kesepakatan. Jadi suara Kalimantan saat itu kita sepakatin kasih ke sekjen. Sekjen. Kita kasih ke sekjen suara Kalimantan, tapi atas ini nanti setelah dia naik sekjen, Bina Desanya harus di Kalimantan Timur. Nah, di situ Bina Desanya waktu itu diikutin, kita dapat 50-an dari 120, kalau nggak salah 120 poltek yang tergabung di FKMPI saat itu, ada 50-an lebih kampus yang ikut partisipasi, bantuan kayak budget, dan di situ ada 13 poltek yang hadir. Jadi kayak nasional kayak gitu. Panitianya pun nasional. Jadi tergabung dari Tergabung, beberapa iya. politeknik yang ada di Indonesia gitu ya, Mbak? Iya. Oh, jadi soalnya kan kalau di Poltek Bay sendiri ini kan sampai sekarang kita dari setiap periode itu kita ada Bina Desa. Kalau nggak salah dari FKMPI Poltek Bay ini kita udah ngelakuin berapa kali Bina Desa? 3 kali Bina Desa, dan itu pun cuma dari FKM Poltek Bay aja ya? Panitia-panitianya, dan itu 3 kali, dan saya baru tahu juga kalau ada Bina Desa nasional. Ada, itu memang program yang kayak gimana caranya ya supaya Kalimantan, kan bener-bener di sebelum saya itu ada Korda, cuman belum pernah punya fungsionaris, jadi kayak berturut-turut yang berangkat setiap kegiatan musyawarah nasional di luar kota, di luar provinsi ya dia Korda aja atau paling undangan buat presma BEM di tiap poltek kan. Cuman pas di angkatan Korda sebelum saya ini akhirnya ikut berangkat, disitulah mulai ada pembicaraan gimana caranya supaya Kaltim Tara ini bisa kelihatan juga di daerah Jawa sana, daerah Sumatera sana, jangan cuma daerah sana aja yang kelihatan FKMPI-nya maju kan. Dari situ sih. Mungkin itu sudah banyak banget ya dari perjuangan Mbak mendirikan, salah satu pelopor mendirikan FKMPI di Poltek Bay ini. Mungkin untuk kedepannya apa sih harapan
Mbak untuk FKM Poltekba di sini? Kalau harapan terbesarnya jelas banget pasti berharap banget kayak tim FKMP Poltekba ini makin banyak lagi yang tahu, makin terstruktur, programnya makin jaya lah, berkelanjutan kaderisasinya, itu sih yang paling harapan. Jadi kayak apa yang pernah dibangun, pernah dirintis tuh kayak nggak stuck di sini aja Di sini sudah. aja. Gitu. Nah, ada nggak sih pesan, ini kan ada mahasiswa baru masuk nih Mbak, Iya. mungkin ada nggak Mbak pesan-pesan ke ke mahasiswa-mahasiswa baru untuk FKMP Poltekba ini? Buat maba nih. Buat maba nih. Apa Intinya- dengerin ya? Ya dengerin nggak tuh? Buat maba-maba, mahasiswa baru yang baru masuk di Poltek, masa iya kalian masuk Poltek tapi nggak tahu apa itu FKMPI? FKMPI itu kan forum paling keren ya. Forum paling keren di Politeknik. Jadi kepanjangannya aja FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Masa iya kalian nggak mau gabung? Se-Indonesia loh. Senggol. Se-Indonesia loh. Jadi Se-Indonesia. kalian jangan Bahkan mau. kayak kalian bisa banget ketemu koneksi teman-teman dari Politeknik di seluruh Indonesia. Kalian mau kenalin sama Poltek mana, kalian bisa. Misalkan kalian masuk di Teknik Mesin atau di Tata Boganya Politeknik Balikpapan deh. Terus kalian pengen saling bertukar cerita sama teman-teman yang ada di jurusan yang sama di Poltek yang lain, yang lebih bagus daripada kampus kita, atau mungkin sekedar pengen tahu gimana ya mereka di sana perkembangannya, itu bisa banget karena kalian di FKMP itu bisa tergabung, kayak terhubung aja gitu langsung kalian masuk, jadi kayak masuklah. Banyak Gabung. relasinya. Iya, Jadi banyak kalian relasinya. nggak sekitar Balikpapan aja, Nggak cuman sepoltekba, minimal bisa gabung jadi pengurus di daerah, di nasional, karena itu kayak bakal ngelatih juga public speakingnya kalian, ngelatih kalian kayak gimana komunikasi ke orang lain, nambah koneksi. Bagus banget ya. Nah, mungkin hari ini materi yang sudah disampaikan oleh salah satu pelopor pendirinya FKMPI di Poltekba, ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya guys. Mungkin dari kalian semua udah tahu bagaimana sejarahnya FKMPI bisa ada di Politeknik Negeri Balikpapan. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih ya Mbak Dia atas materinya atau penyampaian pembahasannya pada hari ini. Sekian dari saya. Tunggu untuk selanjutnya, episode selanjutnya ya guys. Dadah.